Mari sampai kita mau angkat satu nyanyian. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Untuk itu saat ini mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kita seturut dengan gambarnya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau Bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. sangatlah Haleluya. berharga. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah Jadikan untuk kemuliaan. Oh, haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sekali lagi saudara, sebelum kita bangkit berdiri, katakan hidupmu berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan, Kau membuat kami berharga di mata-Mu. Amin. Oh, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Oh, sungguh terlalu indah. Terima kasih Tuhan. Oh, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Amin. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus. Terima kasih Tuhan.
Kau membuat hidup kami berharga di mata-Mu. Oh, mari berikan pujian yang terbaik. Katakan, bulu yang terkulai takkan. Amin. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang Tuhan menjadikan hidup kita berharga. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, terlalu baik bagi kami. Kadang-kadang kami seperti bulu yang terkulai, seperti sumbu yang pudar nyalanya, tapi Engkau tidak mematahkan dan tidak memadamkan. Engkau memberi kami semangat yang baru, semangat untuk lanjut mengikut Engkau Tuhan, dengan pikul salib dan menyangkal daging kami. Terima kasih untuk baik-Mu Tuhan. Engkau maha baik, Engkau patut dipuji, ditinggikan. Engkau layak disembah dan diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami ingin semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus bagi semua bangsa. Terima kasih. Kami percaya hari ini pun Tuhan menyertai kami. Engkau ada berhadirat, Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, sehingga setiap kata firman berasal dari Engkau sendiri pribadi. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini Tuhan memberi tema yang baik sekali. Jangan menoleh ke belakang lagi. Jadi kita ini harus berjalan maju, menyongsong. Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Tuhan ingatkan kita, jangan menoleh ke belakang lagi. Jangan menoleh ke belakang lagi. Bangsa Israel itu bangsa yang suka menoleh ke belakang. Jangan tiru bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 10, mari kita baca. Dan Tuhan berfirman, Ya, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. ya, Dan aku telah mendengar seruan mereka
yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. ya, Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir ya, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ya, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ya, Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. ya, terus. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun Ya. dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Ya, bukankah aku akan menyertai engkau? ya, Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. ya, Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kalau saya baca ini, betapa baiknya Allah kita, Tuhan, Allah dari bangsa Israel. Dia melihat bahwa bangsa Israel itu ditindas di Mesir, dipekerjakan seperti pekerja rodi, kurang makan, ya segala macam yang tidak enak dialami bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku sekarang mau turun tangan melepaskan. Ya, betapa dulu kita merasa beban berat, ya, ketika kita masih di hidup lama, ya, banyak yang tidak menyenangkan, ya, tekanan dari setan, tekanan dari iblis mengikat kita hidup dalam dosa. Dan akhirnya akan menuju ke maut, ke penghukuman kekal. Tapi kebaikan Allah telah membuat kita ada hari ini bebas dari penjara tekanan kekuasaan setan. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana bangsa Israel kemudian dilepaskan Tuhan. Dalam perjalanannya bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari tindasan tekanan perbudakan. Tetapi bangsa ini selalu menoleh ke belakang. Selalu mengatakan kalau ada susah di padang gurun, dulu lebih enak di Mesir menghadapi kuali. Ya, padahal mereka susah. Susah di Mesir, tekanan berat dari Firaun, sehingga mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Tapi setelah dilepaskan, diberi kelegaan, mereka selalu kalau menemui kesulitan, mau balik lagi ke Mesir. Perjalanan mengikut Yesus bukanlah perjalanan enak. Janji Tuhan, semua enak, semua mulus. Tidak. Ikut Tuhan itu jalannya tidak mulus. Pikul salib, menyangkal daging, ya, mengalami sama mungkin dengan pengalaman yang orang-orang dunia alami, ya, situasi ekonomi, keadaan, cuaca panas, dingin, banjir. Tetapi ada satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan itu memilih kita untuk ditolong dan dilepaskan. Jangan kita tawar hati menghadapi ujian, kesulitan, pencobaan. Jangan mundur dan jangan menoleh ke belakang. Itu pesan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberi kita contoh bahwa bagaimana bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, itu sama dengan perjalanan kita keluar dari dunia ini, ya, keluar dari dunia menuju satu tempat Kanaan samawi, Kanaan kekal. Itulah Yerusalem surgawi.
Di sana tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak usah susah payah untuk bekerja, memberi nafkah hidup kita, anak kita, dan keluarga kita. Tapi seringkali orang Kristen tidak tahu, orang percaya tidak melihat itu. Ya, ketika ada susah, ada beban, rasanya putus asa, mau kembali lagi. Kalau begitu hidup saya dulu lebih enak. Ya, lebih enak. Segala macam salah bisa saya lakukan. Tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kita ini dipanggil keluar. Memang ada jalan yang mendaki, ada jalan yang menurun, tidak rata. Tapi hasilnya nanti ujungnya Kanaan. Itu bagi bangsa Israel. Kelepasan kekal. Mari kita belajar, mohon Roh Kudus buka mata saya. Supaya saya melihat bagaimana besar kasih-Nya Tuhan itu kepada kita. Ya, Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Ya, Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. ya, Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, Ya. maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? ya, Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? ya, Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. ya, Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. ya, Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. ya, Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya, Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. ini bangsa Israel. Padahal di Mesir, waktu mereka diperbudak, dia berseru-seru Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan. Ya, tapi ketika menemui kesulitan, maka mereka ingat lebih baik mati di Mesir, menghadapi kuali, makan, padahal mereka justru kurang makan. Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kita pikir ikut Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin, enak saja ikut Yesus, tidak ada susah, tidak ada pikulan salib, enak semua. Ya, padahal tidak demikian. Mengikut Tuhan bukan jalannya enak rata, tidak. Jalannya mulus, tidak. Kadang kita sakit, kadang kita susah, kadang kita kekurangan. Tapi apa kata Tuhan kepada bangsa Israel yang teriak-teriak tidak makan? Tolong kita baca lanjutan tadi dari ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. ya, Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari Ya. sebanyak yang perlu untuk sehari, ya. supaya mereka kucoba Nah, apakah mereka hidup menurut hukumku atau Ya. tidak. jadi Tuhan itu ganti sungutan mereka. Mau berbalik, Tuhan bilang, aku menurunkan hujan roti dari langit. Sehingga mereka makan kenyang, sampai tidak ada yang kekurangan, bahkan melimpah.
Tapi setiap kali mereka mengalami kesulitan, tidak ada air, mengeluh, mengomel, berontak, ya, mau ambil batu, mau lempari Musa dan Harun, ya, menyalahkan Musa, ya, sampai satu waktu Musa akibat daripada pemberontakan bangsa Israel, dia sendiri tidak bisa menginjak tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena ketika bangsa Israel bersungut-sungut minta air, Tuhan berkata, Musa, ayo bicara kepada batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi Musa ganti bicara batu. Musa pukul batu itu karena apa? Jengkel kepada bangsa Israel. Demikian juga sering keadaannya seorang pemimpin rohani, seorang gembala. Kadang-kadang tanpa disadari dia bertindak tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, tapi seperti yang Musa lakukan. Dapat dimaklumi, Musa pun adalah manusia biasa. Ya, tapi hari ini saya ingin berbicara, jangan tiru bangsa Israel. Sedikit-sedikit mau menoleh ke belakang, mau kembali ke Mesir. Dulu saya bisa enak, bisa mencuri, bisa korupsi, bisa tipu. Wah, saya berkelimpahan, tak kekurangan. Sekarang setelah kenal Tuhan, setelah dibawa keluar dari dosa, saya malah tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa lagi begini. Ada penyesalan. Padahal Tuhan sudah menuntun kita keluar dari perbudakan dosa. Harusnya kita memuji Tuhan, bersyukur. Harusnya itu yang dipertahankan bangsa Israel. Begitu mereka lepas dari Mesir, nyanyian, sorakan, pujian berganti-ganti. Itu yang harus kita lakukan sampai hari ini. Di tengah kesulitan, kita harus bersyukur memuji Tuhan. Itu seharusnya kita buat. Di tengah-tengah kesukaran penderitaan dunia, kita harus maju. Sebab Tuhan memimpin kita. Panglima kita adalah Tuhan. Bangsa Israel pun demikian. Tidak ada kekurangan, tidak ada kesulitan. Lebih berat daripada Mesir. Tapi mereka noleh lagi ke belakang, menoleh ke belakang, menoleh. Saat ikut Tuhan itu, pencobaan yang kita alami biasa. Tuhan tidak kasih lebih berat dari yang bisa kita pikul. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan. Bapak surga kita tahu. Kita cuma sanggup pikul 50 kilo. Dia tidak taruh 100 kilo. Itu baiknya, maha baiknya Bapak surgawi. Jadi pencobaan yang kita alami, kata Korintus, pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan kita. Anak saya kalau tidak bisa pikul 100 kilo, masa saya tidak kasihan dia? Angka itu 100 kilo. Kan tidak, saudara. Tentu kita sayang anak kita. Oh, dia cuma bisa 20 kilo, 20. Jangan lebih.
Itu karena saya papa, dia anak saya. Dia papa di sorga terlebih. Apa saudara memanggil dia Tuhan? Tidak kan? Bapak, ya Abah, ya Bapak. Semua yang kita pikul di dunia sekarang, kesulitan kita, persoalan kita, pencobaan kita, tidak melebihi kekuatan kita manusia, anak Allah memikulnya. Pasti Tuhan sudah ukur, ini dia bisa. Ikut Tuhan, tidak ada jalan yang mulus, jalan tol, tak ada hambatan, tidak. Tapi Tuhan menjanjikan jalan keluar, ya, sehingga kita tidak terus ada di jalan yang penuh dengan hambatan. Saudara percaya? Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Memang dia katakan tidak mungkin orang ikut aku tanpa kesulitan. Tuhan tidak janji itu. Orang dunia sakit, orang rohani juga sakit. Ya, tapi ketika cukup, maka Tuhan katakan bilur-bilurku memberikan kesembuhan. Ada waktunya kita sakit, ada persoalan, itu proses. Proses apa? Untuk menjadi mengenal Tuhan lebih dekat, lebih tahu Tuhan itu. Siapa dia? Ya, jangan mundur. Jangan noleh ke belakang. Ya. Jangan seperti bangsa Israel. Ya, jangan seperti istrinya Lot. Istrinya Lot keenakan di Sodom. Tapi di tengah-tengah itu penderitaan. Mereka harus berusaha hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Itu satu penderitaan. Dan akhirnya kejahatan orang Sodom begitu memuncak. Sampai Tuhan akan menurunkan api belerang membakar Sodom. Saudara tahu, saya dan saudara ada di dunia ini seperti Sodom dan Gomora. Kejahatan di dunia ini luar biasa. Ya, kalau saudara mengikuti perkembangan kejahatan dunia, apa saja yang tidak ada? Banyak. Koruptor banyak. Ya, bunuh-membunuh banyak. Kawin dan cerai banyak. Laki-laki dengan laki-laki sudah dinikahkan, perempuan dengan perempuan. Kejahatan apa yang tidak ada? Dan itu tunggu waktunya Tuhan sampai kejahatan manusia memuncak sampai menyentuh tahtanya Allah, maka Allah menurunkan murka. Apa saya dan saudara harus turut dimurkai? Tentu kita tidak mau. Nah, itulah sebabnya Tuhan memilih saya dan saudara oleh karena anugerah kasih karunia. Supaya kita ini digiring keluar dari dunia seperti Sodom itu. Seperti bangsa Israel digiring keluar dari Mesir. Hanya harus kita patuh, peka dengan keinginan Tuhan. Ini yang seringkali orang Kristen kurang sadar. Bahwa kalau kita terus mengasihi dunia, hidup dengan dunia, tinggal di dalam dunia ini, maka kita akan hancur binasa bersama dunia yang seperti Sodom dibakar dalam tempo 1 jam habis dengan api dan belerang. Kan Tuhan sudah peringatkan kita, baik Petrus berkhotbah itu, bahwa nanti dunia dibakar oleh api dan oleh belerang. Kita bersyukur hari demi hari Tuhan menuntun saya keluar dari dunia
Artinya keluar dari sistem dunia, dari kejahatan dunia itu di mata Tuhan. Sampai puncaknya, ya, kejahatan manusia itu sudah menyentuh langit, maka dia turunkan api dan belerang. Apakah kita mau terbakar bersama dunia? Tidak mau saya. Mesir akan dihukum, Sodom akan dihukum. Itu sebabnya Tuhan yang Maha Baik mendengarkan doa syafaat Abraham. Karena dia tahu Lot ada di Sodom. Lot itu keponakan. Walaupun keponakan ini tidak baik, walaupun keponakan ini sungguh tidak layak diperhatikan itu, tapi dia mohon kepada Tuhan. Dalam doa syafaat, sampai tawar-menawar, bagaimana kalau ada 50 orang Tuhan di Sodom? Apakah engkau akan menghancurkan Sodom? Tuhan bilang kalau ada 50 tidak. Tawar-menawar 45, 30, 20 sampai 5. Tuhan bilang gini, Abraham, begitu berkenan engkau, ya, kalau kita berkenan pada Tuhan, doa kita didengar. Abraham, kalau ada 5 saja orang, 5 orang, Sodom tidak kumusnahkan. Tapi cuma ada 4 orang benar, ini pun salah-salah. 4 orang, artinya Tuhan bilang aku hukum Sodom. Suruh yang 4 itu keluar dari Sodom. Siapa mereka? Lot, istri Lot, dan 2 anak Lot. Itu pun Lot disuruh keluar, cepat-cepat, lari. Pelan-pelan. Jangan jauh-jauh, kata Lot, tawar-menawar dengan malaikat. Sebab apa? Dia ingin terus lihat Sodom. Sodom, kapan kita keluar dari kecintaan dunia? Kapan kita memikirkan keselamatan kita? Kapan kita memikirkan kehidupan kekal dibanding kehidupan fana? Umur kita berapa? Apakah kita hidup 100 tahun? Ya puji Tuhan. Apakah kita hidup 120 tahun? Ya puji Tuhan, itu batas manusia. Tapi itu akhirnya apa? Mati. Lah sesudah mati kita ini kemana? Karena manusia bukan binatang. Binatang mati, selesai perkara. Manusia mati tidak. Manusia punya roh, jiwa, tubuh. Mari kita bersama memikirkan kebaikan Tuhan. Kalau kita jadi orang percaya, orang yang ditebus, orang yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kasih Tuhan menoleh ke belakang atau mengasihi dunia seperti Lot begitu cinta kepada Sodom. Harta ada di Sodom. Duniawi itu, saudara. Keduniawi yang begitu kuat. Mengikat Lot dan mengikat istri Lot. Sampai pesan Tuhan, maju ke depan, jangan noleh ke belakang. Apa yang dibuat istri Lot? Menoleh ke belakang. Jadi apa? Tiang garam. Lot keluar dari Sodom, jatuh dengan anaknya 2, lahir Bani Amon, Bani Moab. Tuhan tahu begitu banyak orang akan berhadapan dengan dunia, cinta dunia ini. Tuhan tidak ingin kita cinta dunia, hidup duniawi, mengasihi dunia, mengejar dunia, mengejar kekayaan dunia seperti Lot. Waktu ada Abraham bilang, Lot, jangan ribut-ribut ya. Kamu milih dulu.
Harusnya Lot ini tahu diri, saya cuma keponakan yang diberkati karena ikut Abraham. Tapi dia milih langsung lembah Yordan. Mana ya kota yang banyak keuangannya, kayaknya? Oh, lembah Sodom. Dia pergi lembah Sodom. Mula-mula di lembah Sodom. Belum masuk Sodom. Tapi tidak lama sudah masuk ke kota Sodom. Dan Alkitab mengatakan Lot sekalipun orang benar menderita melihat keadaan di Sodom. Apakah saudara tidak menderita melihat hari-hari ini kondisi keadaan dunia? Orang-orang yang tidak benar. Ya. Coba saudara lihat hari-hari ini di negeri kita. Apa yang memicu keributan? Kekayaan dunia yang tidak bisa dibawa. Tidak bisa dibawa ke dalam peti mati. Hormat, pangkat, kejayaan kita tidak bisa dibawa ke dalam dunia yang kekal itu. Berakhir semua di peti mati. Karena itu Tuhan ingatkan kita hari ini, jangan seperti bangsa Israel. Dia pikir lebih enak di Mesir daripada di padang gurun ini. Makan roti dari langit itu pun ditakar satu gomer. Makan burung puyuh. Tapi ke batas. Tangan yang satu pegang sudah. Tangannya satu pegang lagi. Ini kasih masuk lagi. Ini rakus. Bangsa Israel itu bangsa yang rakus. Bangsa yang bersungut. Ya. Mari baca Kejadian 19. Ayat 17 dan 26. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, Ya. berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Ya. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, itu pesan Tuhan melalui utusan malaikat. Lari. Jangan noleh ke belakang. Tapi Lot berlambat-lambat. Kalau saudara baca ceritanya ini, dikatakan Lot itu berlambat-lambat sampai ditarik tangannya. Ya, dia bilang aku tidak bisa, aku tidak kuat jalan cepat. Jangan jauh-jauh dari Sodom, itu ada dekat situ. Ini lengket. Dunia lengket. Ya, hati-hati jangan lengket dengan dunia. Dunia sedang binasa, tenggelam. Boleh Tuhan memberkati, kita menikmati. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Sebab bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir supaya apa? Mereka bisa beribadah, kata Alkitab. Mereka bisa menyembah Tuhan. Tidak dua arah Tuhan, uang. Uang, Tuhan, dunia, sorga. Tidak mungkin. Kita akan mengasihi yang satu lebih daripada yang lain. Itu Alkitab yang mengatakan. Itulah sebabnya dikatakan ingat istri Lot. Ayat 26 tolong dibaca. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, Ya. menoleh ke belakang, Ya. lalu menjadi tiang garam. Lalu tiang garam. Ini sangat perlu diingat. Ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Ingat istri Lot, jadi tiang garam. Dari anak sekolah minggu sudah tahu itu. Bahkan di Perjanjian Baru, Lukas
pun menuliskan sekali lagi. Bukan hanya kitab Kejadian yang disuruh tulis oleh Musa yang menulis kitab Kejadian. Tapi Lukas dalam Perjanjian Baru menuliskan, ingat istri Lot. Coba kita baca Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Nah, ingatlah akan istri Lot. Ingat istri Lot. Pentingkan harta dunia. Ya, ini suatu peringatan. Ingat istri Lot. Peringatan apa, saudara? Ada 3 hal yang saya ambil petik dari ingat istri Lot. Yang pertama, ketidaktaatan. Noleh ke belakang itu tidak taat. Disuruh jangan noleh, menoleh. Orang Kristen ingat selalu, Tuhan ingin kita ini orang percaya dan taat. Belajar untuk taat, bukan belajar untuk tidak taat. Seperti istri Lot. Makanya dikatakan ingat istri Lot. Jadi 3 hal yang kita belajar dari istri Lot. Ketidaktaatan. Jangan seperti istri Lot, tidak taat. Jangan noleh ya. Noleh dia. Ya, kedua. Pelajaran apa dari baliknya? Kecintaan duniawi. Itu musuh. Kalau kita cinta dunia, kita jadikan diri kita musuhnya Allah. Bukan sahabat Allah. Musuh. Kita ini seperti bangsa Israel, sedang digiring keluar dari dunia. Dari dunia, dari sistem dunia. Apa saja sekarang tidak ada. Kejahatan apa saja yang saudara bisa lihat hari-hari ini? Dunia ini penuh dengan kejahatan. Tapi tunggu, Wahyu 22 mengatakan, kalau itu kejahatan terus sudah sampai menyentuh tahta Allah, murkanya turun. Ya, tolong dibaca Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, Ya, biarlah ia terus berbuat jahat. ya, Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. ya, Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Barang siapa kudus, terus. Sesungguhnya aku datang segera. Nah, itu kata Tuhan. Aku datang segera. Segera itu artinya tidak berlambat. Mungkin kita pikir masih lama, masih boleh cari dunia, ya. Tetapi Tuhan berkata, aku datang segera. Kapan? Kalau yang bertambah jahat itu bertambah jahat sampai menyentuh tahtanya Allah. Turunkanlah hukuman. Sekarang ini masa kemurahan. Pakailah masa kemurahan ini untuk memperbaiki hidup. Tinggal dalam keadaan seperti waktu saya baru dipanggil Allah. Hiduplah benar, hiduplah suci. 3 hal tadi saya katakan, pelajaran dari istri Lot. 1, tidak taat. Kedua, kecintaan duniawi. Ketika keinginan dunia. Ini 3 hal isinya dunia. Keinginan mata, keangkuhan hidup jumawa, ya. Itu keinginan daging. 3 ini isinya dunia. Jadi kalau kita cari dunia, kita mendapatkan 3 isi dunia ini. Alkitab yang menuliskan, saya cuma membacakan 1 Yohanes 2.
Ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, Jikalau orang mengasihi dunia, ya. maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Kalau saudara melebihkan dunia, kekayaan dunia, maka kasih Bapa tidak ada. Lanjut. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging daging dan keinginan mata, serta keangkuhan angkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. itu dari dunia. Dan lanjut, Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. sedang lenyap. Lot dan istrinya pikir, Tuhan itu bermain-main kok. Masa Sodom ini akan dibakar, ditunggangbalikan? Banyak orang Kristen juga, orang percaya mengatakan Petrus itu main-main. Petrus bilang dalam terkejap langit dan bumi akan dibelerang api. Main-main Petrus. Tapi Petrus mengatakan, aku bicara ini, aku bernubuat ini bukan main-main, bukan dongeng cerita nenek moyang mendongeng kepada cucu-cucu cicitnya. Tidak. Dan itu akan terjadi. Itu belum terjadi. Itu namanya satu perkataan yang bersifat nubuat. Dan Petrus mengatakan, perhatikan setiap perkataan nubuat. Perhatikan. Ya, sebab itu semua digenapkan oleh Tuhan. Ya, dari sekian banyak perkataan Alkitab, saya cuma bisa melihat begitu baiknya Tuhan. Dari perjanjian lama, kitab Kejadian, sampai Wahyu. Dia tidak ingin kita yang disebut anak ketebusan, yang diangkat oleh Roh, memanggil dia Abba, Bapa. Kemudian kita dihukum, diberi kesulitan. Itu cuma pencobaan biasa. Tidak lebih dari kita bisa pikul. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi kita jangan seperti bangsa Israel, merindukan masa lalu. Setiap kali ada kesulitan, masa lalu. Setiap kali ada hambatan di depan, masa lalu. Waktu saya masih hidup, belum bertobat duniawi. Bisa melakukan kejahatan bebas. Ya, justru kita tidak bebas. Justru kita menghadapi musuh kita, dunia itu. Justru kita harus menjadi orang bersyukur. Saya ingin baca kata 2 Petrus. Ini nubuat tentang dunia ini, yang saya melihat bersama rekan hamba-hamba Tuhan, bahwa dunia tidak lama. Dunia tidak lama. Kedatangan Kristus yang kedua kali sudah diambang pintu. Ya, mari tolong kita baca 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, ya, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Ya. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Terus, Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. ya. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini kata yang belum terjadi. Itu nubuat yang diucapkan Petrus. Tapi dia berkata, perhatikan apa yang dinubuatkan. Ya. Mari kita baca dulu ayat 3.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah Ya, bahwa pada hari-hari zaman akhir ya. akan tampil pengejek-pengejek. Ada banyak orang mengejek. Saudara mungkin tidak bilang mana. Tapi kalau saudara tidak percaya, saudara masih terus lebih mengutamakan dunia daripada Tuhan. Orang beribadah itu mengutamakan Tuhan. Memuji, menyembah, berterima kasih pada Tuhan. Terus Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. menuruti hawa nafsu, mengejek. Tapi Petrus mengatakan hati-hati. Ya, baca itu 2 Petrus pasal pertama ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Saudara dengar khotbah dan baca, itu bukan dongeng. Ini tentang dunia akan dimusnahkan, bukan dongeng. Lot tidak percaya. Istrinya Lot lebih-lebih tidak percaya. Dibilang dongeng itu. Tapi ketika mereka mengalami, baru mereka percaya. Ini bukan orang percaya. Orang percaya itu percaya walaupun belum melihat. Itu percaya. Percaya pada Tuhan. Percaya kepada firman. Percaya kepada Allah itu. Lanjut. Ketika kami memberitahukan kepadamu Ya. kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Ayat 20 atau ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nabi itu bernubuat. Karunianya nabi itu bernubuat. Kami lebih diteguhkan. Saya harapan saudara yang ada ini, ketika dengar firman Tuhan hari ini, lebih diteguhkan, lebih percaya, lebih tidak mau menoleh ke belakang, lebih tidak mau meniru istrinya Lot yang jadi tiang garam. Lanjut. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, Ya. sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui Ya. ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak Jadi sendiri. tidak boleh sembarangan menafsirkan. Karena ini adalah nubuat yang difirmankan, dilahirkan oleh Allah dalam dirinya Rasul Petrus. Dia bilang dunia akan dihancurkan dengan api dan belerang. Mari kita percaya. Apa itu percaya Yesus? Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya firman-Nya. Firman itu adalah Yesus. Baca Alkitab. Suruh anak saudara baca Alkitab. Ya, bimbing mereka baca Alkitab. Itu papa yang baik. Papa ini banyak susah, banyak kerja yang gagal, banyak ini, banyak itu. Tapi jangan lupa, itu semua memang warnanya dunia. Tuhan tidak janji jalannya mulus, semua hebat, semua jadi, tidak. Seringkali kita susah karena banyak kesalahan kita sendiri. Makanya menoleh ke belakang sekali-sekali boleh. Artinya menoleh ke belakang apa yang kita lakukan yang salah, supaya kita tidak berbuat lagi itu yang sama. Tapi menoleh ke belakang seperti istri Lot, dan Lot ini yang selalu ingin memandang Sodom, jangan. Tapi ketika mereka lihat Sodom dibakar, baru percaya. Ketika Lot lihat istrinya jadi tiang garam, baru percaya. Mari kita belum percaya, belum lihat sudah percaya. Sebab Allah saya dan Allah saudara tidak berdusta. Tidak berdusta. Ini Alkitab kebenaran. Berisi nubuat.
Minta anak saudara baca Alkitab. Tuntun, adakan waktu setengah jam, adakan waktu 1 jam kalau boleh. Nyanyi bersama anak-anak kecil-kecil. Ya, baca Alkitab, kamu baca ya. Nah, digilir. Begitu caranya, saudara. Saya suruh satu anak saya, cucu saya baca sekarang, kamu baca ayat berapa, dia baca. Walaupun terbata-bata. Walaupun baru belajar baca, tapi dia baca. Ada seorang hamba Tuhan yang hari ini dipakai Tuhan. Papanya memang hamba Tuhan, pendeta. Strength. Banyak orang tidak suka strength itu. Ya. Ada Alkitab satu di tangan kanan, rotan di tangan kiri. Suruh anaknya milih. Mana yang kamu bawa? Baca ini atau rotan? Loh. Ini keras, tapi lihat hasilnya. Anaknya jadi hamba Tuhan, diberkati, dipakai Tuhan. Dan akan datang ke Manado bagi berkat, jadi berkat. Sayangnya banyak rumah tangga tidak seperti itu. Ayo baca. Hasilnya apa, saudara lihat? Ini Alkitab. Perkataan Allah yang hidup, yang menghidupkan, yang memelihara, yang memberi makan. Tapi seringkali cuma ditaruh di meja, laci, tidak pernah disentuh, dibaca. Bahkan banyak hamba Tuhan, pendeta, gembala, anaknya itu tidak karu-karuan. Karena dia ngajar jemaat, dia tidak pernah, minta maaf ya, dia tidak pernah ajar anaknya. Jemaat diajar, anak tidak diajar. Ya, inilah hal yang harus kita perhatikan. Tuhan Yesus berkata, kalau kita percaya, siap maju membajak, jangan noleh belakang. Hal-hal menoleh ke belakang itu paling buruk yang selalu dilarang Tuhan. Lot, jangan noleh belakang, istri Lot noleh. Buruk. Tolong dibaca dalam perjanjian baru, Lukas. Pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Ya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." ya, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, ya. tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tidak punya tempat meletakkan kepala atas tubuh. Terus, Lalu ia berkata kepada seorang lain, ya, "Ikutlah aku." ikut aku. Tetapi orang itu berkata, Ya, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." ya, Tetapi Yesus berkata kepadanya, ya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. ya. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ya, tugas kita jadi saksi. Apakah saudara bawa jiwa? Ya, ada orang yang kau bawa, oh ini orang yang dulu saya bawa, oh ini orang yang saya bawa. Alangkah indahnya, senangnya orang-orang kita bawa kepada Tuhan. Masih rajin ya? Oh masih. Oh jadi hamba Tuhan. Tunggu nanti saya ke Manado ya, ke tempat ibadahnya Om John. Saya ini orangnya seisi rumah, diselamatkan. Kan senang saudara dengar seperti itu. Ya. Lanjut dibaca. Dan seorang lain lagi berkata,
Aku akan mengikut Engkau Tuhan. Ya, Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, Siap membajak. tetapi menoleh ke belakang, Nah. tidak layak untuk kerajaan Allah. Siap membajak. Kita ini siap membajak. Ikut Tuhan. Tuhan bilang, ayo siap, siap, bajak. Noleh ke belakang. Saudara tahu, Elisa itu muridnya Elia. Waktu dipanggil oleh Elia, Elisa ikut. Waktu dia ikut, tunggu dulu, saya pamit. Memang dia pamit, orang tua. Tapi sudah itu dia bakar semua lembunya. Dia bakar semua alat-alat untuk membajak. Jadi dia tidak bisa bajak lagi. Baru dia sekarang ikut Elia. Bahkan ketika Elia mau diangkat ke sorga, Elia bilang, Elisa, kamu mau apa? Pasti kamu dapat, minta saja. Dia minta apa? 2 bagian roh. Kita menghadapi hujan akhir, di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan berlipat-lipat. Ini kekuatan gereja. Bagaikan burung sayap, burung nasar yang kuat, membawa kita terbang tinggi mencapai Allah. Ketika saya sujud pada Tuhan, itu yang saya katakan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Elisa tidak minta yang lain-lain. 2 bagian roh. Apa kerinduan saudara? Dunia atau Roh Kudus? Ini yang membawa kita pergi. Ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang salenai semua. Bila kesusahan datang ku pergi. Mau tinggal di dunia? Mau ditinggal? Masuk aniaya antikris? Siksaan yang hebat. Tapi orang Kristen tidak tahu. Orang percaya dipanggil, ayo tinggalkan semua. Lupa dia. Itu saudara baca di Perjanjian Lama, kisahnya Elisa, dia bakar semua. Jadi tidak ada lagi. Beda dengan Petrus. Tuhan sudah mati, sudah dikubur, hilang lagi mayatnya. Perahunya tidak dibakar, jalannya tidak dibakar, cuma parkir, nongkrong. Lalu dia lihat, wah kalau begitu aku bawa teman-teman. Siapa mau ikut? Jala ikan. Karena tidak dibakar. Jadi kembali lagi ke situ. Tapi berhasil? Tidak. Sampai Tuhan datang tunjukkan siapa dia sebenarnya. Lalu bilang, gembalakan domba-dombaku. Ya Tuhan. Sampai akhir hidupnya Petrus, sampai mati, dia bilang, aku tidak layak seperti Tuhanku. Kalau Tuhanku mati, kepalanya di atas, kepalaku dibawa. Siksa itu. Awalnya dia lari, waktu mau ditangkap, Petrus lari, pengecut. Tuhan datang hadang dia. Petrus, pergi kembali. Kalau tidak, aku kembali untuk disalib. Petrus tidak mau. Dia tidak mau gurunya disalib kembali. Dia bilang, aku kembali. Dan dia disalib. Orang yang sudah kenal Tuhan, melihat Tuhan, tidak akan berbalik. Rasul Paul bilang,
Ketika aku kenal dia, aku melihat dia, aku tidak berbalik. Aku tidak berbalik, tapi aku kejar Tuhan itu. Mengejar Tuhan setiap hari. Kalau aku bisa tangkap, ya Yesus itu siapa? Banyak dari antara kita belum menangkap Yesus itu. Belum peluk dia. Kalau saudara sudah menangkap Yesus, sudah beda. Saudara akan jadi manusia lain. Ya. Saudara, orang membaca itu siap menderita. Bukan enak-enak. Oh, dulu saya tidak benar. Enak dong. Tapi hukuman neraka menunggu. Setelah saya bertobat lahir baru, tidak enak rasanya. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Harus begini, harus begitu. Harus taat, harus ini. Tapi hadiahku bersama Yesus dalam kerajaan kekal. Itu nanti. Tapi itu kenyataan. Itu fakta. Bukan abstrak. Bukan semu. Surga itu fakta nyata. Tapi saudara, tidak semua orang ke situ. Tergantung kita. Tuhan menawarkan Injil. Tuhan menawarkan pengajaran sama seperti hari ini. Kita mau pilih mana? Di dalam dunia ada dua jalan. Lebar, sempit. Mana kau pilih? Yang lebar lenggang kangkung, yang sempit, waduh, menderita, pikul salib. Tapi ujungnya kesenangan, kebahagiaan yang kekal sampai selamanya. Ya, jangan toleh belakang. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 dan ayat 14. Perhatikan bagaimana seorang rasul ini. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Dulu itu untung. sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rugi karena Yesus Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Salinan bahasa asing mengatakan, kuanggap rugi itu, kuperhitungkan. Itu satu kerugian. Terus, Lebih mulia daripada semuanya. ya, Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu ya, dan menganggapnya sampah, ya. supaya aku memperoleh Kristus Dia melupakan yang belakang. Terus, ayat 14. dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Ya. yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang kurang Paulus waktu nama Saulus? Hormat manusia, pangkat jabatan. Tapi dianggap, diperhitungkan itu satu kerugian. Berlari mengikut Tuhan. Kalau aku bisa tangkap Yesus seperti dia menangkap aku. Mari orang-orang percaya. Saya dorong saudara menangkap Yesus. Engkau menangkap segalanya. Dimanapun kau berada, di situ Tuhan pelihara engkau. Ya. Jadi jangan ingat waktu enak-enak dulu, waktu dalam dosa. Oh, justru itu penderitaan. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, jangan suka ingat-ingat dulu enak ya. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Janganlah enak-enak yang dulu-dulu diingat-ingat ya. Waktu saya bebas melakukan kesalahan, dosa, kejahatan. Itu nikmat. Nikmat untuk daging. Jangan ingat. Jadi seperti Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dia keluar kemana Tuhan? Gak tahu. Abraham tidak tahu. Dia dituntun Tuhan ke kota yang punya dasar.
Apa itu yang dibangun Allah? Yerusalem baru. Bukan dunia. Abraham dituntun Tuhan ke kota yang punya alas. Kalau saudara anak-anak Abraham, orang percaya, ke situ. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. Baca. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, Ya, menjadi milik pusakanya. ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tidak tahu di mana. Saudara tahu sorga? Lihat sorga? Sudah lihat? Sudah masuk di sorga? Belum. Abraham juga begitu. Belum lihat tapi percaya. Itu namanya orang beriman. Terus, Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, Ya. seolah-olah di suatu tanah asing. tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, Ya, yang turut menjadi ahli waris ya, janji yang satu itu. ya, Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, ya. yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu kota Yerusalem baru. Dunia lenyap. Saudara mau kemana? Cari dunia. Tante saya waktu saya masih remaja, saya di Surabaya. Tante saya ini istri dari om paman saya, kakak dari mama yang jadi pendeta dari gereja Bethel Tabernacle. Jadi dari saya kecil, remaja, saya sudah lihat itu gambar. Kemudian saya bertobat. Loh, ini ya, Tabernacle ini. Tuhan itu baik. Paman saya, kakak dari mama bilang, waktu saya beritahu, saya bertobat lahir baru. Duh, dia bilang, itu doa saya, doa saya, doa saya. Ternyata yang sama saya lihat, Tabernacle gambar ini. Heran. Ketika saya sudah menyerahkan diri, dia bilang 10 tahun saya berdoa untuk kamu, supaya kamu bertobat. 10 tahun. Bayangkan, dia bikin gereja, dia gembala, dia semua kita ada di gereja, saya tidak ada di gereja. Ya, sesudah saya bersaksi kepadanya, saya menyerahkan hidup pada Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tiba 5 tahun saya berdoa, supaya kamu menyerahkan hidup. Ya, betapa bahagia meninggalkan segala-galanya. Apa saya hidup merana? Tidak. Walaupun bukan itu yang utama yang saya kejar, tidak. Jadi Abraham tinggalkan segalanya. Lihat, Abraham apa yang dia sukai? Mendirikan mezbah. Apa saudara suka puji Tuhan, menyembah? Dalam perjalanan Abraham, itu yang dia buat. Karena Tuhan kasih ingat, jangan mengundurkan diri. Perlu baca ya, saya suka ini. Ibrani 10 ayat 36, baca. Sebab ini bukan perkataan saya. Saya kutip dari Alkitab yang saya bagikan kepada saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Ya, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan tidak pernah tunda kedatangannya. Tidak ada penundaan. Tuhan tepat waktu, on time datang. Siapa bilang Tuhan tunda? Tidak. Tuhan datang on time.
Sekarang ada KKR dari hamba Tuhan, tua pembicara di Manado. Tuhan tidak ada penundaan. Itu temanya. Nanti bulan November kita KKR, saya tanya hamba Tuhan senior, apa temanya? Kedatangan Tuhan di ambang pintu. Saya merindukan semua orang percaya berbalik kepada Tuhan. Terima kasih. Itu yang sering kali saya khotbahkan. Kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan. Ya, jadi jangan mundur. Baca lanjut itu tadi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, Ya, dan apabila ia mengundurkan diri, jangan noleh belakang, mengundurkan diri. maka aku tidak berkenan Tidak kepadanya. berkenan. Tidak berkenan. Kita bukan orang yang mengundurkan diri, tapi tekun mengikut Tuhan. Pandang Dia. Ibrani 12 mengatakan, kita berjalan memandang Dia. Baca lebih bagus, supaya saudara tahu ini Alkitab. Ya, bukan pandang dunia. Tuh tante saya selalu nyanyi. Bukan dunia, bukan cinta dunia. Waktu saya masih remaja, Tuhan sayang sehingga saya boleh jadi orang percaya. Tuhan sayang sehingga saya bisa menyerahkan hidup jadi pelayan Tuhan. Ya, lanjut. Dan 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Ya. yang begitu merintangi kita, ya, dan berlomba dengan tekun Ya. dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. ya, Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman, Ya. dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, Ya. ganti sukacita yang disediakan bagi Dia Ya. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan Ya. yang sehebat itu terhadap dirinya Ya. dari pihak orang-orang berdosa, Ya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan jangan lemah. putus asa. Jangan putus asa. Tekun. Itu artinya terus ikut Tuhan. Pikul salib, membajak, jangan noleh ke belakang. Saudara pernah lihat singa? Siapa pernah lihat singa? Singa itu kelebihannya kalau jalan maju, tidak noleh, tidak mundur. Itu singa. Saudara tahu Yesus itu digambarkan singa dari suku Yehuda, karena dia lahir melalui keturunan Daud, suku Yehuda. Jadi Yesus diberi gelar singa dari Yehuda. Dia tidak pernah mundur. Kapan itu saudara? Untuk menyelamatkan kita, kapan dia tidak mundur? Ini kehinaan pikul salib. Dia jatuh, ditolong angkat salib. Dia lepaskan, waktu orang tolong, tidak, pikul terus. Dia pandang terus sampai di puncak bukit Golgota. Tangannya dibuka, dipaku, tidak ada satu jeritan. Aduh, dia seperti domba yang keluh. Dia tidak mengeluarkan suara untuk saya dan saudara. Ketika salib itu dikasih berdiri, berat badannya turun ke bawah. Ini robek. Ketika dia mau dipatahkan tulangnya,
tulang kakinya supaya cepat mati, tidak lama menderita. Mereka bilang sudah mati ini. Tombak, keluar air dan darah dari sini. Ika, kasihnya, hatinya Tuhan. Darah dan air melahirkan saya dan saudara. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Amsal 30 ayat 30 mengatakan, singa kalau berjalan tidak mundur, tidak noleh. Coba baca itu. Ya. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Tidak mundur terhadap apapun. Dia maju terus, tidak pernah noleh. Dan Yesus adalah singa dari Yehuda. Ketika dia pikul itu salib, dia maju terus sampai Golgota. Sampai Golgota. Singa dari suku Yehuda. Memang Petrus pernah ingatkan kita, awas singa, iblis seperti singa mengaum. Digambarkan juga singa, tapi seperti iblis yang mengaum, siap menerang, membunuh. Tapi ini singa dari suku Yehuda. Dia maju terus, tidak mundur. Saudara, jangan mundur, jangan noleh ke belakang. Situasi sesulit apapun, keadaan apapun, diam di tempat, nantikan Tuhan. Jangan mundur. Saya tidak bisa habiskan yang Tuhan. Saya catat. Dikatakan Yesus memanggung pikul salib. Kita ini tidak tahan, menderita. Ngeluh. Kurang sedikit, ngeluh. Tidak makan sedikit, mengeluh. Singa, tadi dikatakan Amsal 30 ayat 30, berjalan tidak mundur, tidak noleh belakang. Yesus singa suku Yehuda. Ini Wahyu 5 ayat 5 terakhir. Kalau kita mau menyembah Tuhan, saya sangat rindu menyembah Dia, memuji Dia. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, ya, jangan engkau menangis. ya. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materai. Hari ini pun Tuhan membukakan bagi kita. Saya tidak sanggup menyampaikan khotbah ini. Dan Tuhan membukakan. Sementara saya baring mau tidur. Bangun, catat. Ya, singa dari suku Yehuda, tidak mundur. Apa saudara mau mundur dari Tuhan? Apa saudara mau menoleh belakang? Cuma pernah sekali saya ucapkan, dan tidak pernah terulang. Ketika saya tersandung dengan seorang hamba Tuhan, saya bilang, kalau saya tahu hamba-hamba Tuhan seperti ini, saya tidak pernah mau menyerahkan hidup. Saya menyesal. Begitu saya omong, aduh Tuhan, kok saya seperti ini. Lalu saya pulang ke rumah. Saya belum masuk ke kamar, saya berlutut di ruang tamu saya sujud, ampuni saya Tuhan. Saya cabut perkataan saya. Saya tidak menyesal menyerahkan hidup jadi pelayan Tuhan. Sampai hari ini, sampai usia saya lanjut. Itu cuma satu kali ketika saya lihat hamba Tuhan kok begini. Tuhan tolong kita ya. Saudara mau ditolong Tuhan, jangan noleh belakang. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita tinggikan, puji Dia.
Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami. Tolong kami Tuhan. Agar kami menjadikan Engkau contoh kami, singa dari Yehuda. Berjalan maju dan tidak mundur. Mengabaikan kehinaan, tekun menanggung bantahan. Orang-orang membantah, orang menuduh, mencaci, meludahi. Tuhan tidak mundur dari salib. Saudara dan saya jangan mundur. Jangan noleh ke belakang. Jangan melihat dunia. Saya berdoa supaya saudara semua dilahirkan baru. Matamu terbuka melihat Tuhan. Matamu melihat bukan Sodom saja, dunia saja. Tapi Tuhan, kami menatap Engkau yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat saya lahir baru, air mata habis keluar. Air mata sukacita. Dan sampai hari ini masih tetap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pelihara kami sampai di usia lanjut ini. Salibnya, 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 selama mulia, selama mulia. Angkat tangan saudara. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Sekali lagi pandang korban Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia Yesus. Engkau akan datang kembali pada kali kedua. Tidak lama Tuhan. Ya, dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Terimalah berkat. Angkat tangan saudara dan terima berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Pakai hidup kami Tuhan jadi saksi, memenangkan banyak jiwa di akhir zaman ini. Tolong kami gerejamu di sini. Isikan kami jiwa-jiwa, tempat kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Jadilah saksinya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai saudara sampai kesudahan alam. Haleluya. Amin.